Bayangkan sebuah ruang perjamuan yang megah, disiapkan oleh tuan rumah yang konon memiliki kasih sayang tanpa batas. Pintu-pintunya terbuka lebar, namun ada sebuah syarat masuk yang sangat spesifik. Di luar gedung itu, miliaran orang berdiri dengan berbagai warna bendera, bahasa, dan keyakinan. Namun, berdasarkan aturan sang tuan rumah, hanya mereka yang memegang undangan berwarna tertentu yang boleh masuk. Mereka akan dibiarkan mati kelaparan. Secara statistik, jika kita melihat peta keyakinan dunia hari ini, tidak ada satupun kelompok undangan yang mencapai angka 50% dari total populasi bumi. Artinya, secara matematis, jika keselamatan hanya milik satu kelompok, maka mayoritas umat manusia, ciptaan yang katanya sangat dicintai itu, sedang berjalan menuju pintu kegelapan. Hari ini, kita akan mengesampingkan emosi dan doktrin sejenak. Kita akan duduk di kursi skeptisisme yang produktif. Bukan untuk menghujat, melainkan untuk bertanya, bagaimana kita mendamaikan konsep Maha Pengasih dengan realitas statistik bahwa mayoritas manusia justru berakhir dalam penderitaan abadi. Salah satu poin paling mengusik dalam pemikiran skeptis adalah apa yang sering disebut sebagai lotre kelahiran. Jika keselamatan abadi bergantung pada memeluk agama yang benar, maka variabel yang paling menentukan keselamatan seseorang bukanlah pencarian spiritualnya, melainkan koordinat GPS tempat ia dilahirkan. Seorang anak yang lahir di pedalaman Tibet kemungkinan besar akan menjadi Buddhis. Seorang anak di Roma kemungkinan besar Katolik. Seorang anak di Riyadh kemungkinan besar Muslim. Jika Tuhan Maha Tahu, Beliau tentu tahu bahwa lingkungan adalah pembentuk utama keyakinan manusia. Disinilah skeptisisme kita mulai bekerja. Jika jalan menuju surga begitu sempit dan hanya bisa diakses melalui satu pintu administratif agama tertentu, sementara 70 hingga 80% populasi dunia tidak lahir di dalam pintu tersebut, apakah ini merupakan sistem yang adil? Jika mayoritas manusia ditakdirkan, secara statistik, untuk salah sejak lahir, di mana letak sifat Maha Penyayang itu? Sebuah argumen sering muncul bahwa Tuhan telah mengirimkan pesan kepada semua orang. Namun, secara skeptis, kita harus melihat efektivitas pesan tersebut. Dalam dunia profesional, jika seorang manajer memberikan instruksi kepada 100 karyawan dan 70 diantaranya gagal paham atau tidak menerima pesan dengan jelas, kita cenderung menyalahkan pemberi instruksi, bukan karyawannya. Jika keselamatan adalah perkara hidup dan mati, atau surga dan neraka, menyapa petunjuk itu seringkali ambigu, penuh dengan ruang interpretasi dan terfragmentasi ke dalam ribuan sekte. Mengapa kebenaran tidak dibuat sejelas hukum gravitasi atau 1 tambah 1 sama dengan 2? Apabila kebenaran mutlak itu ada, namun tidak bisa dicapai oleh mayoritas populasi bumi karena kendala bahasa, sejarah, dan budaya, maka muncul pertanyaan filosofis. Apakah Tuhan lebih mementingkan prosedur formal daripada esensi kemanusiaan? Mari kita bedah konsep neraka dalam konteks mayoritas populasi. Jika kita mengasumsikan bahwa populasi non-penganut agama A adalah orang-orang yang akan masuk neraka, maka kita sedang membicarakan miliaran orang baik. Perawat di Jepang, guru di Skandinavia, petani di India, hingga relawan di Amerika Latin. Secara skeptis, muncul ketidakseimbangan antara pelanggaran dan hukuman. Pelanggaran mereka adalah tidak memeluk keyakinan yang benar, yang seringkali karena mereka tidak teryakinkan oleh bukti yang ada atau terikat pada tradisi leluhur. Hukumannya, sesuatu yang bersifat kekal. Dalam logika hukum manusia, hukuman haruslah proporsional. Jika seseorang yang Maha Pengasih menciptakan sistem di mana kegagalan kognitif atau ketidakpercayaan dihargai dengan penderitaan tak berujung bagi mayoritas penghuni planet,
kita perlu mempertanyakan apakah definisi kasih yang kita gunakan sama dengan definisi kasih yang dimaksud oleh institusi agama. Namun, skeptisisme tidak harus berhenti pada nihilisme. Ada sudut pandang lain yang lebih produktif. Mungkinkah kesalahan bukan terletak pada Tuhan, melainkan pada penafsiran manusia yang terlalu sempit terhadap eksklusivitas surga? Mungkin narasi mayoritas masuk neraka adalah alat kontrol sosial yang diciptakan manusia untuk memperkuat kohesi kelompok. Jika kita mengasumsikan Tuhan benar-benar Maha Pengasih, maka logika statistik tadi justru menjadi argumen terkuat bahwa surga mungkin jauh lebih inklusif daripada yang diajarkan oleh mimbar-mimbar organisasi. Jika Tuhan adalah sumber kebaikan, maka setiap tindakan kebaikan, terlepas dari label agamanya, seharusnya memiliki nilai di hadapannya. Ini membawa kita pada gagasan bahwa mungkin surga bukanlah tentang keanggotaan klub eksklusif, melainkan tentang kualitas jiwa. Skeptisisme terhadap angka dan statistik agama adalah bentuk penghormatan kita terhadap akal budi. Jika kita menerima begitu saja bahwa mayoritas umat manusia adalah produk gagal yang layak dibuang ke tempat penderitaan, bukankah kita sedang merendahkan kreativitas Sang Pencipta itu sendiri? Sebuah pemikiran yang sehat akan menuntun kita untuk lebih rendah hati. Alih-alih merasa sebagai pemegang kunci surga, sementara miliaran orang lain tersesat, mungkin kita perlu melihat kemanusiaan sebagai satu kesatuan besar yang sedang mencari jalan pulang dengan cara mereka masing-masing. Pada akhirnya, jika Tuhan memang Maha Pengasih, melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya, mungkinkah kita sebagai manusia yang justru terlalu berisik membuat batasan-batasan yang tidak pernah Tuhan buat? Atau memang Tuhan-Tuhan hanyalah bualan manusia untuk melegitimasi kelompoknya? Statistik bukan sekedar angka, ia adalah cermin dari keadilan yang kita bayangkan. Apakah Anda punya sudut pandang lain mengenai paradoks kasih sayang dan neraka ini? Sampaikan pemikiran kritis Anda di kolom komentar, karena di sini tidak ada pertanyaan yang dianggap tabu. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tetap terhubung dengan narasi-narasi kami selanjutnya. Kami dari Silent Majority pamit undur diri. Mari tetap berpikir, tetap skeptis, dan tetap santun.